dia maju. Maju dia maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan KPUD beserta anggota Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta jajarannya. Pada petang hari ini yang berahmat ini, kita semua dapat berkumpul di sini, berjumpa bersama dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu, segala puji dan syukur mari kita haturkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini kami hadir rumah yang keramat ini untuk menghantarkan salah satu putra terbaik Nusa Tenggara Timur, saudara, adik, kakak, anak kita Elias Yohanes Asamau, yang atas berkat kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur pada beberapa hari yang lalu telah dinyatakan lolos persyaratan calon, sehingga pada hari ini kami datang untuk didaftarkan sebagai salah satu calon Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini kami pun menyampaikan banyak terima kasih kepada Komisioner KPU beserta Sekretariat KPU yang telah bekerja sama dengan baik sehingga saudara kita ini Elias Yohanes Asamau telah dinyatakan lolos persyaratan calon dan akan didaftarkan pada sore hari ini. Atas kerjasama itu kami juga menyampaikan ribuan terima kasih dan semoga budi baik Bapak Ibu para komisioner KPU senantiasa diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih. Salam. Shalom. Salve. Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan kami, Komisioner KPU Provinsi, Bapak Sekretaris dan Staf Sekretariat KPU Provinsi NTT, yang kami hormati dan kami kasihi, Bapak Elias Asamau, bakal calon DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta tim pendaftaran serta simpatisan dan kita sekalian yang terkasih. Tentunya kita sama-sama mensyukuri nikmat dan karunia Tuhan hari ini kita bisa bertemu bersama di rumah KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka pendaftaran bakal calon yang hari ini kita akan mengakhirinya pada tanggal 14 Mei tahun 2023. Bapak Ibu Saudara-saudari, kami tentunya sangat membuka diri menerima kedatangan Bapak Ibu Saudara-saudari dalam satu keluarga besar bersama membangun proses demokrasi melalui pemilu yang sudah kita mulai tahapannya beberapa waktu lalu dan kita laksanakan pendaftaran pada hari ini. Kami percaya melalui komunikasi yang terus dibangun selama ini, dokumen yang telah disiapkan akan kami terima, diperiksa, dan akan disampaikan hasilnya. Terima kasih untuk hadirannya, terima kasih untuk dukungan kita semua. Mari kita sama-sama mengikuti proses ini di Aula KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Salam. Shalom. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya dokumen pendaftaran calon anggota DPD yang telah diterima akan diperiksa oleh tim verifikator Siluan KPU Provinsi. Waktu ke depan 5-10 menit kita bisa mengisi mungkin hal-hal lain yang mau didiskusikan dari Bapak L. Kami siap untuk Oke, ada? Oke. Yang sudah ada? Bapak punya? Oh ada, oke. Silakan Bapak dibaca. Mata. Silakan Pak M. Oh, siap. 537 1 102 560 762 Oke, mari kita lihat. Oh, sudah terdaftar. Mama Yuliana Kore terdaftar di TPS 13 Manulai 2. Wah, tetangga saya nih. Baik, Bapak L dan Bapak Mama sekalian, itulah cara kami untuk memastikan apakah kita sudah terdaftar dalam data pemilih pemilu 2024. Ini baru Mama. Nanti dicek dengan cara yang sama ke Bapak lalu anak-anak dalam satu rumah, memastikan apakah kita terdaftar dalam satu TPS yang sama, di TPS 13 tadi ya, di Manulai 2. Nah, ini linknya nanti bisa disebarluaskan atau dicek sendiri secara mandiri di rumah. Memastikan bahwa semua konstituen kita, pendukung kita itu terdaftar. Karena pemilu itu adalah bagaimana menggunakan hak suara, implementasi dari pelaksanaan kedaulatan kita masing-masing, tetapi kita harus terdaftar dulu di data pemilih. Mumpung belum ditetapkan menjadi DPT, kita masih berproses. Nah, inilah mekanisme kami untuk mengetahui kita sudah terdaftar. Cek juga semua anggota keluarga dalam rumah kita sudah. Jadi Bapak L, Bapak Mama sekalian, itu pengantar dari saya untuk membuka diskusi kita saat ini sambil menunggu pemeriksaan. Kalau ada hal-hal yang mau disampaikan, saya berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak R. Silakan. Baik, mohon izin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya terkait dengan data pemilih yang disampaikan tadi. Apakah yang belum terdaftar masih diberikan kesempatan untuk melapor misalnya, dan proses atau prosedurnya seperti apa? Karena lumayan satu suara. Itu saja dulu yang pertama. Baik, kita masih ada waktu sampai tanggal 23 Mei karena kita akan membuka lagi sesuai dengan peraturan KPU 7/2023 perubahan 7/2022 tentang pemungutan data pemilih. Kesempatan itu masih setelah kami menetapkan data pemilih sementara hasil perbaikan pada tanggal 12 Mei lalu. Jadi kita masih punya waktu untuk membuka diri bagi Bapak Mama sekalian, konstituen dari Pak R atau pendukungnya,
ayo lapor ke PPS di desa atau kelurahan, atau lapor ke PPK di desa atau kelurahan, juga KPU kabupaten boleh. Bawa serta dengan dokumen yang sah. Karena prinsip pemutahiran data pemilih itu dia harus lengkap elemen datanya dan dipastikan tidak ganda lagi dengan wilayah lain mungkin. Ya sebenarnya kami juga mendorong Bapak Mama sekalian sama-sama. Waktu masih ada, silakan gunakan kesempatan itu mungkin pengantar juga respon dari saya. Mungkin ada hal lain lagi Pak El dan Bapak Mama sekalian, silakan. Baik, dekat saya, jadi saya tambah lagi satu. Izin bertanya terkait proses setelah ini. Banyak relawan tim keluarga yang sudah meminta untuk kami mengeluarkan baliho untuk dipasang dan lain sebagainya. Mungkin lebih ke Bapak Ibu dari Bawaslu. Kalau tidak salah, saya pernah mendapat warning bahwa untuk pemasangan itu nanti diberikan waktu tertentu, sehingga mungkin saya pada saat ini ingin mengkonfirmasi apakah sudah diizinkan atau nanti dulu, karena jujur tadi di mobil juga saya was-was karena ada foto saya di depan arak-arakan seperti itu. Jadi itu mungkin ingin saya konfirmasi. Baik, Bapak dan Bapak Mama sekalian, pada prinsipnya pemilu itu diatur dalam tahapan-tahapannya. Ada masa yang disebut sosialisasi, ada masa yang disebut kampanye. Nah, kampanye kalau diatur sesuai dengan PKPU 3 2022 itu dilaksanakan selama 75 hari. Itu belum dilaksanakan. Apa pemahaman kampanye nanti dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Ketua Bawaslu, dan rambu-rambu apa yang perlu diperhatikan. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak Ketua Bawaslu Provinsi NTT. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang buat kita semua. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pimpinan Bawaslu Provinsi NTT, yang saya hormati Pak Ketua dan anggota KPU Provinsi NTT, Bapak Sekretaris KPU dan seluruh pejabat struktural dan fungsional lingkup KPU dan Bawaslu Provinsi NTT, dan tentunya yang kami hormati Bapak Erlangga Mau dan seluruh rombongan pendukung simpatisan. Terkait dengan apa yang tadi Pak El sampaikan, ya memang tadi seperti yang juga Pak Ketua KPU sampaikan bahwa pelaksanaan kampanye tentunya kalau kita lihat berdasarkan PKPU 3 tahun 2022 tentang jadwal dan tahapan selama 75 hari, dimulai sejak tanggal 28 November hingga tanggal 10 November. 3 hari masa tenang, 11, 12, ya 10 Februari, 11, 12, 13 itu masa tenang, tetapi tertulis begitu, dan biasa jadi masa tidak tenang. Kemudian tanggal 14 itu proses pemungutan dan penghitungan suara, dan selanjutnya rekapitulasi dan sampai tahap terakhir pengucapan sumpah janji. Saya langsung kembali juga tadi apa yang Pak El sampaikan terkait dengan kampanye. Kalau sampai dengan hari ini kan memang juga belum masuk masa kampanye. Nah, kalau kampanye sendiri ya seperti juga tadi Pak Ketua tadi sampaikan, definisinya itu kan jelas bahwa sebuah kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu dilakukan untuk meyakinkan pemilih dalam untuk menawarkan visi-misi, kemudian program kerja atau kegiatan, dan menyampaikan unsur citra diri. Nah, dalam menyampaikan proses kampanye itu hal-hal yang kemudian kalau mau kita lihat juga apakah ada unsur ajakan untuk memilih calon yang bersangkutan ataukah tidak. Jadi ini juga terima kasih Pak yang sudah bertanya, juga menjadi himbauan bagi Pak El dan semua peserta pemilu bahwa di masa saat sekarang memang belum kampanye. Ada juga ya seperti tadi kampanye diatur dalam pasal 1 ayat 35 Undang-Undang 7
kemudian secara teknis juga diatur di dalam PKPU 23 tahun 2018 maupun perubahan keduanya di PKPU 33 tahun 2018. Nah, di dalam ketentuan ini khususnya di perubahan kedua di pasal 25 itu ditambahkan ada 2 ayat. Nah, ayat yang pertama, kedua, peserta pemilu sejak kemudian ditetapkan itu dilarang melakukan aktivitas kampanye. Namun karena dilarang melakukan aktivitas kampanye, tapi boleh melakukan proses sosialisasi di kantor partai politik ataukah misalnya di sekretariat pemenangan RL ya dengan cara memasang tanda gambar peserta pemilu partai politik, dan juga boleh melakukan aktivitas pertemuan terbatas untuk konsolidasi tapi tidak dalam bentuk kampanye terhadap game dan sebagainya, dengan catatan memberikan informasi atau pemberitahuan kepada KPU maupun Bawaslu tergantung tempat pelaksanaannya di mana 1 hari sebelum pelaksanaan kegiatan pertemuan terbatas tersebut. Nah, kemudian di dalam ayat yang ketiga dan keempat itu juga dijelaskan bahwa pelaksanaan kampanye kalau kemudian dilarang itu ketika misalnya juga menyampaikan unsur citra diri secara kumulatif dan juga ada unsur ajakan. Nah, contoh misalnya foto Pak El ada, kemudian foto Pak El juga ada, kemudian ada ajakan misalnya ayo coba sengketa gitu, tawarkan misalnya contoh ya visi-visi begini. Berarti Pak El sudah kategori itu melakukan proses kampanye yang sebenarnya dilarang. Nanti kalau misalnya Pak El dalam hari ini misalnya depan ingin sosialisasi sebagai bakal calon DPD untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, foto saja kemudian ya kosongan, profile silakan, tapi tidak menyampaikan citra diri Pak El secara kumulatif. Maka kalau misalnya Pak El berarti itu di dalam ada gambar Pak El, foto dan juga nomor urut peserta, nomor urut peserta itu dan juga secara teknis belum bisa dibuka, masih di dalam proses verifikasi sampai dengan pada akhirnya. Kalau tidak salah pun juga di dalam ketentuan selanjutnya nanti apabila ada calon yang tidak kemudian calon semua itu memenuhi syarat dan dari saat sekarang bisa dipakai sebagai standar untuk proses berikutnya nanti. Nah, oleh karena itu harapan kami juga bahwa di dalam proses hari ini dan ke depan upaya yang sosialisasi silakan, tapi juga kemudian kalau misalnya mau pasang contoh misalkan jangan lupa juga untuk kemudian tanya ke tuan rumah. Karena juga ada banyak keluhan ada kemudian sampai dengan kami sosialisasikan kemudian baru kami diturunkan, baru kami di sana diturunkan. Yang mereka datang kemudian menyampaikan ke Bawaslu. Saya tanya apakah Bapak pasang di rumah orang itu Bapak minta izin juga itu? Katanya kami tidak minta izin, tidak hak dia, tanah dia, rumah dia. Anda mau pasang, Anda mau sosialisasikan, kalau misalnya di situ Anda tidak beritahukan tuan rumah ya, kan apa ya, wilayah dia, rumah dia, area dia, sehingga hal-hal yang penting seperti file tidak ada ajakan memilih, tidak ada juga penyampaian visi misi, program kerja dan sebagainya. Kalau satu penting sosialisasi silakan. Itu saja beberapa hal yang dapat kami sampaikan kedua, dan mungkin ada hal lain yang mau kita diskusikan sambil menunggu hasil pemeriksaan dalam bentuk print out. Silakan Pak El. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, saya ingin menanyakan dari aspek teknis, apakah memang harus ada dasar legitimasi bahwa wakil ini ada timnya, sehingga misalnya kalau tiba ada seseorang di Lembata sana, nah itu memang dia relawan, tetapi kemudian dari Panwas itu kemudian menanyakan ini dari mana saya relawan dari mana saya. Nah, kalau dalam realitas semacam itu
ini yang saya mau menggunakan aspek organisatoris dalam pelaksanaan seorang calon DPD ini. Apakah memang harus ada hal semacam itu, sehingga kalau memang itu kita sudah mana kategori relawan, maka organisatoris timnya KM. Saya kira ini itu yang paling pertama yang kami tanyakan, sehingga dari aspek memang kita membackup secara administrasi itu dia kuat. Jangan sampai kami kemudian pakai yang menjadi diskualifikasi. Saya kira itu harus kami tanyakan. Yang kedua, memang apakah memang bicara kampanye ini hanya pada aras naga? Kalau dari terminologi kampanye tadi sudah disampaikan oleh Panos Media, Bawaslu, tetapi dalam dinamika sekarang di mana sampai semua asli semua kami mendatang, lalu kemudian di rumah maya ini begitu ramai. Apakah itu tidak dikualifikasikan sebagai penistaan? Apakah ketentuan KPU juga ada masuk di ranah dunia semacam itu? Sehingga kami juga mengingatkan ayahnya anak seperti itu. Seperti mereka mengingatkan kami hari ini kita bisa mendapat penjelasan. Supaya kami juga kadang-kadang mereka ini cari lebih cepat dari mulut. Ya, cari lebih cepat dari mulut. Sehingga ini kami juga kami tidak mau anak ini diskualifikasi gara-gara jari lebih cepat dari mulut. Sehingga hal ini kami tanyakan supaya itu menjadi dasar pedoman bagi kami keluarga untuk mengingatkan anak kami. Terima kasih, mohon maaf kalau tidak berkenan. Baik, sebagai informasi model penerimaan pendaftaran sudah ada tanda penerimaan, tapi kita butuh diskusi dulu 5 menit ke depan. Baik, pada dasarnya bahwa siapa yang mau mencalonkan, khususnya persoalan, silakan dia membentuk timnya. Sebagai contoh, ketika kita verifikasi dukungan perseorangan dalam hal verifikasi dukungan pemilih, teman-teman kan ada tim pemungut sampai di tingkat kabupaten. Nah, sampai di situ itu saja dulu proses yang sudah kita laksanakan. Lalu yang kedua, ke depan pasti akan ada proses kampanye. KPU akan menetapkan peraturan tentang kampanye. Di dalamnya biasanya menguraikan tentang pemahaman atau pengertian kampanye dan lain sebagainya, itu bentuk kampanye, tim kampanye, pelaksana akan kampanye, yang dilarang, yang dibolehkan dan lain sebagainya, semua diatur. Tetapi saat ini memang belum ada peraturan KPU berkaitan dengan kampanye di pemilu 2024. Pemilu-pemilu sebelumnya ada yang mengatur hal itu. Nah, batasan-batasan itulah nanti mungkin ditambahkan oleh Bapak Ketua seperti apa batasan-batasan yang dilakukan berkaitan dengan tadi. Jangan sampai misalnya cara pandang Bapak apa tadi, anak kami didiskualifikasi dan lain sebagainya. Tidak sampai ke sana, Bapak. Kita perlu diskusi nanti. Silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Yang pertama tadi soal tim saya sudah jelas karena ada tim pemungut. Nah, kemudian yang kedua, baik yang kemudian mungkin Bapak lihat di dalam dunia maya, ya tidak maya. Nah, tapi yang dia di dalam dunia maya, memang kami juga melihat ada satu dua catatan yang kemudian teman-teman kami lihat pasca proses pendaftaran juga mereka kemudian jelas sekali ada penyampaian visi, ada ajakan dan sebagainya. Itu juga masih di dalam proses kami menelusuri. Tapi kalau misalnya proses untuk dipublikasikan itu, ya, kalau misalnya kita lihat PKPU ini memang belum ada, tapi kalau misalnya kita pakai rujukan yang mana, khususnya di PKPU 33 di pasal 25 ayat yang keempat, di situ disampaikan bahwa peserta pemilu itu bisa kemudian memberikan
ada cedera diri, kemudian identitas yang bersangkutan 21 hari sebelumnya kita pelaksanaan masa tenang. Artinya di dalam proses itu baik itu sosialisasi melalui media cetak, kemudian media online maupun media dalam jaringan itu bisa kemudian disosialisasikan. Nah yaitu file bisa menggunakan proses itu yang penting 21 hari sebelum menghitungnya masa tenang. Kalau kita itu misalnya masa tenangnya itu nanti dimulai di tanggal 11, maka kita tinggal itu 21 hari sebelum masa tenang. Nah itu kemudian bisa dilakukan proses untuk publikasi. Nah kalau misalnya kolektif, tapi itu kan syaratnya jelas di situ dalam PKPU terhadap peserta pemilu menjadi kampanye dilaksanakan seperti itu ada di dalam pasal 5 yang keempat di dalam PKPU 33 perubahan kedua atas PKPU 3 atau detailnya nanti kita sudah dulu kita bisa diskusikan. Terima kasih saya kembali. Baik, terima kasih untuk diskusi yang sudah kita bangun. Semoga ini menjadi pemahaman bersama kita dalam melanjutkan proses kita selanjutnya. Gitu ya Pak Elek, saya membacakan tanda penerimaan dokumen pendaftaran bakal calon anggota DPD Provinsi NTT. Pada hari ini, Minggu tanggal 14 bulan Mei tahun 2023, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memeriksa data dan dokumen pendaftaran bakal calon anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Elias Yohanes Asamau, SIP NPP. Pemeriksaan terhadap data dan dokumen bakal calon sebagaimana dimaksud, yaitu pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian serta pemeriksaan pemenuhan syarat dukungan minimal pemilih bakal calon anggota DPD. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir, dokumen pendaftaran bakal calon anggota DPD dinyatakan diterima dan akan dilanjutkan dengan verifikasi administrasi. Petugas pendaftaran Agustina J. Tusela, petugas penghubung Paskalis Loko, dan koordinator pendaftaran Agustinus Y. Olapam. Model penerimaan pendaftaran DPD Provinsi ini ditambah dengan berita acara dari KPU Provinsi NTT. Berita acara nomor 239-PL.01.4/BA-53/2023 tentang penerimaan pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini Minggu tanggal 14 bulan Mei tahun 2023 bertempat di KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerima pendaftaran bakal calon DPD atas nama Elias Yohanes Asamau, SIP NPP. Dalam pendaftaran dilakukan kegiatan 1. Memastikan waktu pendaftaran pada buku register sesuai dengan jadwal pendaftaran. 2. Memeriksa pemenuhan syarat minimal dukungan pemilih bakal calon anggota DPD berdasarkan keputusan KPU. 3. Memeriksa kelengkapan naskah asli, bentuk fisik, surat pencalonan dan surat pernyataan bakal calon anggota DPD. 4. Memeriksa surat pencalonan bakal calon anggota DPD. 5. Memeriksa surat pernyataan bakal calon anggota DPD. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, bakal calon DPD dinyatakan diterima. Demikian berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk disampaikan kepada bakal calon anggota DPD, Bawaslu Provinsi, KPU. Berita acara ditandatangani oleh 5 anggota KPU Provinsi NTT. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya proses penandatanganan berita acara dan tanda penerimaan dokumen pendaftaran bakal calon anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Selanjutnya Bapak Ibu, penyerahan tanda penerimaan dan berita acara dokumen pendaftaran bakal calon anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada yang pertama bakal calon anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya penyerahan kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mohon kesediaan Bapak Ibu pimpinan dan tim penghubung dari bakal calon DPD menempati podium untuk foto bersama. Izin Bapak sebentar. Pendaftaran, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan juga tentu saja kepada keluarga yang mendampingi saya, tim relawan yang mengantarkan saya hingga titik saat ini, dan juga doa dari sekian banyak masyarakat di luar yang mendukung sehingga kami bisa melangkah sampai pada tahap pendaftaran sore ini. Untuk itu pada kesempatan ini tentu saja syukur itu terus panjangkan agar proses selanjutnya dalam beberapa bulan ke depan bisa kami lalui dengan baik. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan dari rekan-rekan, saya persilakan. Jadi pertama mungkin saya tanya soal motivasi ditangkap, misalnya kalau kita tahu kakek itu kan seorang praja yang kemudian disumpah untuk mengabdi dan mendedikasikan diri di masyarakat Talor, begitu lewat jalur PNS. Apa motivasi utama? Baik, terima kasih. Dari kakak siapa? Dari Dok. Kakak Dok. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Memang latar belakang saya untuk pekerjaan sebelumnya adalah seorang ASN. Saya alumni dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Tetapi tentu saja pilihan untuk mengabdi itu bisa dari segi dan sisi manapun. Itu pertimbangan saya, sehingga ketika mendaftar menjadi calon atau bakal calon saat itu, saya berpikir bahwa saya tidak akan kemana-mana. Saya akan kembali mengabdi, tentu saja mungkin bukan hanya di Alor, tetapi akan mengabdi kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Sehingga keputusan itu harus diambil, dan saya pikir ini juga menjadi sebuah dorongan untuk teman-teman muda bahwa untuk berkarir tidak harus pada sebuah lembaga-lembaga formal, bisa memilih sesuai dengan pertimbangan dan juga passion dari teman-teman semua. Demikian kata Bapak. Pak Andi, ini soal tanggal pendaftaran ini kan sampai dari awal masa dengan waktu yang begitu lama. Kenapa sampai hari ini baru di hari terakhir ini baru mendaftar? Apakah ada tanggal khusus bagi hari itu? Baik, terima kasih Kak Andi. Untuk penentuan tanggal sebenarnya ini karena hasil kesepakatan dari keluarga besar. Seperti yang rekan-rekan lihat bahwa
di depan tadi saya diantar oleh sekian banyak keluarga dari Alor, Lamholot, dari Sabu, dari Sika Maumere, karena mama dari Maumere, dan juga dari Timor, sehingga kami menentukan bahwa tanggal 14 ini semua bisa berkumpul karena keluarga tidak saja yang tinggal di Kupang yang mengantar, tetapi harus datang dari tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Demikian tadi. Terkait dengan mungkin pertama kali dalam calon DPD ini, dan ini kan pertemuannya ini dengan orang-orang yang sudah berpengalaman di DPD itu. Kira-kira bagaimana mengatasnamakan itu dan bersaing dengan mereka yang sudah pernah jurusnya gimana? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Memang kalau bicara terkait calon yang lain berarti kita bicara tentang lawan. Tetapi sejak awal fokus saya itu kepada kawan, keluarga, relawan, simpatisan. Dan dukungan itu datang dengan sendirinya, sehingga mungkin fokus kami akan kepada mereka. Saya yakin bahwa calon yang mendaftarkan diri adalah calon-calon terbaik putra-putri NTT yang mendaftar, dan dengan kompetisi ini mungkin masyarakat akan menentukan pilihan kepada calon mana yang menurut mereka layak untuk mewakili masyarakat NTT di Senayan. Pak, saya Anton Pak Mulya, Pak, mungkin ada program khusus atau visi misi khusus untuk dibawakan kalau andaikan besok Tuhan menginginkan sukses, Pak. Itu yang pertama, Pak. Dari 20 kabupaten kota ini, Pak, mungkin katakanlah basis utama Pak L itu di mana? Lamholot mana? Dari itu, Pak. Baik, terima kasih. Terkait basis dulu ya, Pak Anton. Kalau basis, saya pikir saya berharap seluruh wilayah di NTT ini menjadi basis. Itu akan memberikan sebuah dorongan moral yang luar biasa ketika kalau Tuhan berkenan saya terpilih nanti. Terkait visi misi, ya kita mungkin tidak bisa bicara secara formal karena pada umumnya kita bisa lihat bahwa memang negara memberikan sedikit sekali peran kepada DPD untuk bekerja. Tetapi saya pikir fungsi bridging, fungsi sebagai jembatan untuk bagaimana meluruskan suara aspirasi dari masyarakat itu yang perlu disuarakan setiap saat. Untuk itu mungkin tidak ada program khusus. Ada beberapa hal khusus yang memang menjadi concern saya selama ini, misalnya pendidikan dan juga terkait dengan lapangan pekerjaan, karena sekarang setelah dari ASEAN saya terjun ke dunia usaha, saat ini menjadi ketua HIPMI untuk Kabupaten Alor, dan saya pikir menjadi jembatan itu akan memberi sebuah warna tersendiri ketika memang dia aktif untuk menyuarakan. Banyak sekali masyarakat yang mungkin mau menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan mereka, tetapi mungkin saat itu tidak tersampaikan. Mereka tidak tahu mau menyampaikan lewat mana, sehingga bersama-sama dengan teman-teman tim kita coba maksimalkan media sosial yang ada. Saya juga tidak segan-segan untuk membagikan nomor WA saya, dan memang saya menemui kendala bahwa saya jadinya tidak bisa menghandle semua itu, dan ya terima kasih sama Pak mereka sudah bantu handle, tetapi itu yang akan terus kami lakukan, bahwa kehadiran kami untuk terus menyuarakan kebutuhan dari masyarakat itu yang akan kami lakukan. Sebagai putra Alor, Pak, tahun depan kan ada pilkada, Pak. Katakanlah Tuhan berkenan Pak terpilih sebagai anggota DPD. Amin. Dan masyarakat Alor menghendaki Pak sebagai calon bupati. Kira-kira bertahan di DPD atau memilih itu, Pak? Pasti saya akan tetap berada di Senayan untuk mengurus masyarakat NTT dengan seluruh suara yang mereka titipkan kepada saya. Berapa suara target? Target kami 500.000 suara. Ketua aman ya. Ketua bisa dicatat. Ya. Nah, ada fokus-fokusnya di mana begitu suara yang bisa di kantong-kantong suara di mana yang menjadi fokus? Ya, baik, terima kasih. Mungkin perkenalkan saya Pascal yang selama ini sebagai pengumum dari KKL Asamau. Sebelum ke situ saya menanggapi yang pertanyaan ke Andi, kenapa pilih di hari ini ya? Memang ada filosofinya. Kami pilih tanggal 14 jam 4 sore kami tiba di sini untuk 2024, dan kalau bisa kami masuk tempat besar. Jadi angkanya adalah 4. Terkait
pertanyaan tadi untuk seperti yang sudah disampaikan oleh calon jagoan saya, Pak Ela Samal, untuk 500.000 suara itu kami berharap karena jagoan kami atau kami istilahnya raja lah, kami antara raja kami kesini ini merupakan perwakilan, satu-satunya perwakilan dari alur Lamaholo, mulai dari Lembata, Lotip sampai Sika. Itu KKL sendiri kami berharap dari DPT yang kami lihat itu, kalau kami bisa fokus dan konsen di wilayah ini, kami sudah mengantongi sekitar 70% dari 500.000 itu. Dan kalau memang ada tambahan dari kabupaten lain itu menjadi tambahan gitu. Dengan strategi yang kami lakukan yang pendekatan ini, kami yakin kami bisa masuk di tempat besar nanti. Puji Tuhan. Itu perlu pengasal ya Pak? Ya. Kalau perut kan? Ya. Kali perut Pak. Karena berapa waktu terakhir, 2 minggu terakhir ini kami coba sudah ketemu dengan orang tua sesepuh dari Lamaholo untuk minta restu. Dan kali ini kami juga mengajak bukan hanya para orang tua sesepuh, tapi kami mengajak semua leluhur bersama kami untuk pertarungan di 2024 nanti. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua. Ya, tiada kata yang lebih indah lagi. Pertemuan ini walaupun singkat, tetapi semoga pesan kami tadi bisa diteruskan dan bisa menjadi bahan pertimbangan dari masyarakat. Bagaimana melihat sepak terjang kami ke depan? Selamat diberi. Kalau jadi Lamaholo. Oke.
Pasti enggak.